Hai gengs, jumpa lagi bersama aku di Review on Me. Kali ini aku mau review lagi tentang cara kembali cantik setelah melahirkan. Biasanya ibu-ibu yang setelah melahirkan itu, berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, itu lupa atau jadinya malas atau jadinya keterusan untuk tidak merawat diri. Karena satu, udah capek ngurus anak, kedua, begadang, terus ketiga, nggak punya waktu untuk ngurus diri sendiri. Karena itu aku mau ngasih tahu buat ibu-ibu di sini. Jangan sampai keterusan, jangan sampai kebablasan untuk tidak merawat diri sendiri, apalagi pasca melahirkan. Karena kalau nanti keterusan, nanti yang ada itu benar-benar udah telat untuk ngurus diri sendiri. Aku ngerti, aku paham karena sebelumnya aku juga pernah berada di sikon seperti itu. Jadinya sekarang aku mau berbagi tips biar ibu-ibu ada semangat untuk ayo kita cantik lagi setelah melahirkan. Biar suami senang, terus udah gitu buat kebanggaan diri kita sendiri. Karena menurut aku ya, kalau kita sampai kebablasan, kita udah sampai lupa bener-bener untuk ngurus diri sendiri. Jadinya nanti yang tadinya gemuk makin gemuk, terus yang tadinya muka kusem, terus badan penuh stretch mark tuh malah tambah makin banyak dan gak bisa hilang gitu. Jadinya aku mau kasih tips ini buat ibu-ibu, karena ketika hamil itu banyak perubahan yang terjadi di tubuh kita. Misalnya badan tambah besar, jadinya stretch mark di mana-mana. Udah gitu, biasanya kalau misalnya kita hamilnya itu laki-laki, ada yang di sekitar lehernya atau di bagian yang berlipat itu tuh seperti kayak daki hitam-hitam, timbul banyak jerawat, muka kusem gitu. Aku pernah berada di posisi itu ketika hamil di anak pertama. Itu muka kusem, sampai mau foto pun aku gak mau karena aku mengalami perubahan yang drastis. Nah makanya itu aku mau kasih tips ini. Jadi aku mulai di tips pertama ya. Nah, itu penting banget karena menurut aku pakai korset itu bisa menjaga badan, apalagi perut kita biar tidak bleber ya. Jadi biar perut kita tuh kencang lagi. Pengalaman aku dulu waktu pas hamil anak pertama, aku rutin pakai itu dan aku perutnya kembali kencang. Mungkin karena baru anak pertama. Ketika aku hamil di anak kedua, aku tidak konsisten memakai korset sehingga perut aku tidak begitu kencang. Akhirnya sampai di usia 8 bulan baru aku pakai lagi, dan itu pelan-pelan juga disesuaikan dengan detox, jadinya perut itu kembali lebih kecil. Nah itu penting banget menurut aku ya buat ibu-ibu. Banyak korset yang menunjang untuk mengencangkan perut, dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Dicari yang cocok untuk ibu-ibu semua. Pokoknya itu harus dipakai konsisten, apalagi setelah melahirkan. Mungkin bisa dipakai secara terus menerus. Kalau mandi bisa dicopot, tapi setelah itu pakai lagi. Nanti kalau misalnya mau pergi, kalau bisa juga mau tidur dipakai. Tapi kalau memang tidak kuat, dilepas. Nanti dipakai lagi setelah pagi. Pokoknya korset itu dipakai secara konsisten. Jangan 1 bulan pertama pakai kemudian 3 atau 5 bulan berhenti. Tetap harus konsisten ya memakai itu sampai perutnya dirasa sudah kencang. Nah, perawatan di sini benar-benar dilakukan setelah melahirkan. Misalnya, kalau aku dulu di anak pertama, aku memanggil jasa servis untuk pasca lahiran di rumah. Memang kosnya lebih besar, tapi di situ dia benar-benar kita diajak untuk melakukan perawatan secara 2 minggu sampai 1 bulan. Menurut aku berpengaruh. Tapi kalau misalnya kita tidak ada budget untuk itu, melakukan perawatan di rumah itu juga bisa. Contoh, 1, rajin cuci muka, rajin memakai pelembab, terus ketiga kalau
malam jangan lupa pakai krim malam. Cari yang aman untuk busui. Kemudian bisa dilakukan lulur. Lulur di rumah bisa dilakukan ketika kita sedang senggang, karena pada waktu melahirkan itu ada perubahan hormonal yang terjadi di dalam tubuh kita yang harus dibersihkan. Itu menurut aku ya, dan itu hasil dari pengalaman aku sendiri. Jadi ketika pakai lulur, ketika kita rajin luluran atau rajin membersihkan diri gitu, dengan digosok gitu pakai sabun, pakai lulur, itu secara nggak langsung misalnya yang hitam-hitam atau mungkin stretch mark itu samar. Kita lakukan juga untuk perawatan di badan, memakai pelembab atau hem body untuk badan. Jangan lupa untuk ibu-ibu yang memiliki perubahan hormonal seperti adanya hitam-hitam di sini, di tangan gitu ya, itu harus rajin dibersihkan. Bisa dengan bio oil, bisa dengan minyak zaitun, atau bisa juga dengan baby oil. Yang penting itu konsisten dan rajin dibersihkan aja ya, karena makin lama itu makin pudar. Begitu juga dengan stretch mark, rajin pasti hilang. Aku itu orang tradisional, aku itu menyukai tradisional, jadi semuanya pasti balik lagi ke jamu. Nah, di jamu itu ada jamu yang khusus untuk orang melahirkan, karena jamu itu bagus untuk tubuh. Dia seperti detox, akan mengeluarkan racun-racun yang di dalam tubuh gitu. Ini juga penting, kita harus ratus di sini nggak harus dilakukan di salon, di rumah pun sendiri bisa. Beli aja rempah-rempahnya untuk ratus, beli aja di e-komersial, itu banyak yang jual dan harganya murah. Kalau aku lihat waktu itu ada yang cuma 8.000 gitu. Beli aja, kemudian lakukan di rumah sendiri. Caranya ada di situ, gampang kok. Aku juga melakukan itu di rumah. Itu juga bagus untuk dilakukan, apalagi yang melahirkannya secara normal. Sebenarnya normal atau sesar tetap harus melakukan itu. Secara nggak langsung, kalau kita makannya sehat, ASI yang keluar banyak, kemudian itu juga akan mencerahkan kulit. Cara-cara itu semua sebenarnya gampang dilakukan. Ketika melakukan itu waktunya kita harus curi-curi, tapi aku tekankan lagi di sini bahwa itu penting, karena ketika kita membiarkan, atau misalnya aku masih menyusui ini, aku masih gini, nanti terus makin lama kitanya tuh makin malas, kitanya makin ya udah deh, lama-lama ya udah gitu. Jadi nggak ada di diri kita tuh jadi berusaha untuk lebih cantik. Pokoknya harus disempatkan ya ibu-ibu untuk merawat diri sendiri. Itu untuk diri kita juga untuk orang lain. Oke, jangan lupa sayangi diri sendiri ya. Jangan lupa subscribe ya. Terus kalau ada pertanyaan tinggal komen di bawah, nanti aku jawab. Terus jangan lupa juga di like, dan aku punya Instagram, tolong di follow ya. Sampai jumpa di review on me selanjutnya. Bye bye.